Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasihat untuk Presiden Jokowi dan semua pejabat pemerintah. Kalian mau rakyat dapat keberkatan? Ini rahasianya. Wahai Presiden Jokowi yang saya cintai, dan wahai para pejabat pemerintah yang terhormat, saya tahu kalian telah bekerja keras untuk membuat rakyat Indonesia sejahtera, aman, dan bahagia. Kalian telah berusaha amanah dengan jabatan yang kalian emban. Bahkan kalian telah menghabiskan waktu, tenaga, dan pikiran kalian selama ini. Namun, sadar maupun tidak, ternyata masih banyak ketimpangan yang terjadi. Kemiskinan dan penderitaan rakyat masih terlihat di mana-mana. Dunia terasa sudah semakin gila. Kebaikan yang sebenarnya mulia di atas dan dijunjung tinggi malah terbalik ke bawah dan tidak dihiraukan lagi. Dosa yang semestinya direndahkan malah dijunjung tinggi menjadi suatu yang istimewa. Coba lihatlah di sekitar kita. Terdapat sebagian dari rakyat kita dengan sengaja berbuat dosa. Suap dan korupsi sebagian pejabat menjadi sumber harta pribadi yang dihalalkan. Perzinaan, kekerasan, pencurian, perampokan masih banyak terjadi. Orang kaya sudah tidak peduli kepada yang miskin. Adat istiadat, gotong royong, saling bantu, saling asah dan asih terlupakan. Perpecahan antar sesama sangat terasa, seakan-akan persatuan yang menjadi dasar majunya negara terlupakan. Pada akhirnya, aturan agama terbuang karena dianggap tidak sesuai perkembangan zaman. Kita menutup mata pun rasanya tak terlalu berarti, karena situasi ini terjadi di seluruh penjuru mata angin. Kita tidak menutup mata pun, masih tetap bisa mendengar, melihat, dan mencium aroma aplikasi tindakan ajaran setan ini. Bagi engkau, wahai Presidenku Jokowi yang gagah berani, dan kalian semua, wahai para pejabat pemerintah yang terhormat, terutama Menteri Agama, mari tengoklah sebentar ayat Al-Quran berikut ini. Resapi, pikirkan, pahami, dan jadikanlah acuan sebagai dasar kebijakan dan keputusan kalian dalam memerintah. Insya Allah, kalian pasti akan sukses menjadikan rakyat Indonesia aman, sejahtera, dan bahagia, dan menjadikan Indonesia menjadi negara nomor 1 dunia. Berikut ini ayat tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa'akhaznahum bima kanu yaksibun. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surah Al-A'raf ayat 90. Berkah artinya tumbuh, berkembang, atau bertambah kebaikan yang berkesinambungan. Takwa artinya mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak bermaksiat kepadanya, serta senantiasa mengingat Allah dan bersyukur kepadanya tanpa ada pengingkaran di dalamnya. Sehingga syarat dan kunci untuk mendapatkan suatu keberkahan seperti yang dimaksud pada ayat ini adalah beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman dengan membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan
serta bertakwa dengan mengerjakan ketaatan dan perintah-perintah Allah, serta meninggalkan kemaksiatan dan segala larangan Allah dengan tujuan mendapatkan rahmat dan keridaan Allah serta terhindar dari siksanya. Wahai Presiden dan para pejabat, bagaimanakah cara kita membuka pintu keberkahan di bumi dan langit tersebut? Di antaranya, buatlah kebijakan yang mengarahkan kepada keimanan dan ketakwaan, yang dengan kebijakan tersebut kita semua terutama para pejabat dan pemimpin akan menjadi pemimpin yang jujur, amanah, tablik, dan patonah. Tidak berani korupsi, sombong, angkuh, dan mau menang sendiri. Mereka akan adil dan bertanggung jawab atas tugas dan kewajiban mereka sebagai pejabat dan pemimpin. Masyarakat pun jujur dalam jual beli, suka bersedekah, tolong menolong, bekerja keras, dan tidak putus asa, yang pada akhirnya kita semua yang tinggal di negara Indonesia ini akan mengikuti ajaran agama. Sedangkan sebab dari terputusnya keberkahan adalah dosa besar yang kita lakukan. Misalnya menyekutukan Allah, merasa aman dari makar Allah, putus asa terhadap rahmat Allah, dan putus harapan terhadap kelapangan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keistimewaan bagi orang yang bertakwa dan beriman dengan memberikan jalan keluar dari rezeki yang tidak terduga, diberikan kekuasaan di dunia dan kemapanan dalam segala bidang, kemuliaan dan kejayaan, serta kehidupan yang baik. Untuk meningkatkan iman dan takwa dapat kita lakukan dengan berdoa, memperbaiki sholat, mentadabburi Al-Quran, bimbingan dalam keluarga, bimbingan pada masyarakat, bimbingan di sekolah, berkumpul dengan orang saleh, dan mengikuti majelis ilmu. Bagi pemerintah, terutama sekali Bapak Presiden, adalah dengan membuat kebijakan yang akan mendekatkan rakyat Indonesia menuju keimanan dan ketakwaan. Pesan kami kepada Bapak Presiden Jokowi dan semua pejabat, buatlah kebijakan yang akan mendekatkan rakyat menuju peningkatan iman takwa dan terhindar dari kemusyrikan dan perbuatan dosa. Perkuat ekonomi kerakyatan yang didasari ekonomi syariah dengan prinsip agama, yaitu tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, dan terhindar dari tolong menolong dalam perbuatan dosa. Ayo Presidenku Jokowi yang gagah berani, dan semua para pejabat yang terhormat, bangkit dan semangatlah, berjuang terus demi kesejahteraan rakyat Indonesia, dan laksanakanlah visi misi menuju Indonesia nomor 1 dunia. Semua itu akan terwujud bila kita bersatu. Demikianlah, wallahul muwafiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.